teman-teman, nama aku Naya. Hari ini seharusnya Naya bikin live, tetapi karena ada beberapa masalah dengan koneksi internet, jadinya Naya memutuskan untuk membuat videonya sendiri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bumi. Tapi sebelum menjawab pertanyaan, Naya akan membacakan sebuah puisi dari buku puisi Naya, Resep Pembuat Jagat Raya, yang berjudul Kisah Sedih Sebuah Telepon Genggam. Kisah sedih tentang telepon genggam. Telepon genggam dinyalakan, pasar malam pun dibuka. Bunyi nyaring panggilan, warna-warni potret wajah, variasi permainan, mereka asik sendiri. Ibuku tak mau ketinggalan, ikut ambil bagian. Aku ditinggal sendiri, tidak punya teman mengobrol. Aku bosan, kesepian, seperti tersesat di tengah keramaian. Nak, di sana orang-orang ditembak saat salat Jumat katanya. Tapi ia tidak tahu temanku menarik rambutku hingga aku terjatuh tadi pagi. Di sekolah, anak-anak harusnya bermain bersama, tapi mereka asik TikTok sendiri, bikin video mental. Ibu guru harusnya menegur, tapi ia sama saja, seperti mobil mainan tanpa baterai, tak melakukan apa-apa. Di telepon genggam, mereka paling prihatin, bicara banjir, gempa, dan banyak bencana. Di dunia nyata, mereka tidak melakukan apa-apa. Telepon genggam mencuri segalanya. Ingatan orang-orang, ibuku, teman-teman, kegembiraanku. Ketika pasar malam usai, mereka sudah kelelahan, dan aku tetap sendirian. 2019. Naya tertarik dalam medan tulis menulis itu sebenarnya dari umur 5 tahun. Tapi Naya diajarkan menulis pada umur 4,5 tahun. Naya mulai tertarik dan akhirnya keterusan menulis gitu. Nulis puisi, terus nulis cerpen, terus nulis esai. Puisi Naya yang pernah Naya tulis itu, seingat Naya itu tentang budak. Budak itu Naya baca dari ensiklopedia Naya, dari ensiklopedia dunia gitu. Itu puisi budak itu semacam laporan untuk bunda, laporan Naya membaca, terus akhirnya Naya bisa menghasilkan sebuah tulisan dari bacaan Naya. Dari film, dari buku, dari pengalaman Naya, kayak dari sekolah, dari bunda, dari film itu contohnya kayak Finding Nemo, terus Finding Dory, atau The Boy in the Street Pajamas. Naya menulis awalnya diajari oleh bunda, menulis, membaca gitu. Nah akhirnya datang Om. Nah Om mengajari Naya menulis puisi awalnya lewat metafora gitu. Kayak misalnya kalau lagi jalan-jalan nih, terus lihat kereta api gitu. Terus Om bilang, yuk kereta api itu mirip sama apa gitu. Terus Naya jawab, oh kereta api itu mirip ular. Nah terus akhirnya setiap hari menjalani itu, dan akhirnya Naya menyebutnya permainan metafora gitu. Buku favorit Naya itu ada banyak sih, tapi yang paling Naya favorit itu Jin Yong sama Roald Dahl. Naya suka Jin Yong karena walaupun deskripsinya nggak terlalu banyak, Naya suka pengungkapan pas pertarungannya itu kayak jurus ini, jurus itu. Nah terus Jin Yong juga membuat sejarah dalam bukunya, Genghis Khan, terus tentang generasi Han, terus orang-orangnya juga dibuat bermacam-macam karakternya, kayak apa, ada yang gagah, terus ada yang licik, ada yang pintar, ada yang bodoh. Lalu kenapa Naya suka Roald Dahl? Buku waktu yang Naya suka itu kan The Witches. Nah The Witches itu menceritakan tentang penyihir, tetapi penyihirnya tuh nggak seperti penyihir Harry Potter. Itu kayak penyihir seram, terus kepala botak, terus ada jari-jari kaki, terus jadinya melengkung, terus ludahnya warna biru untuk jadi tinta gitu. Itu membuat anak-anak serem gitu. Terus penyihir itu gak suka anak-anak karena katanya
bau yang dikeluarkan dari kulit anak-anak itu seperti bau tai anjing gitu. Tapi kalau nggak mandi berhari-hari, rasanya tuh kayak kan tertutupi kan itu pori-porinya gitu, jadi kan nggak tercium otomatis kan, jadinya nggak bakal tercium sama penyihir dan akhirnya nggak bakal diganggu sama penyihir. Penulis favorit Naya adalah banyak sih penulis favorit Naya, tapi ya karena belum semua buku Naya baca dan belum semua penulis Naya ketahui, jadi Naya belum bisa memberitahu penulis favorit Naya itu siapa gitu. Tapi sejauh yang Naya baca, penulis favorit Naya itu Jin Yong, terus Roald Dahl, terus Gabo, terus Pramoedya Anantatur, Jane Austen, Samuel Alcott, terus Tolkien gitu. Karena mereka itu punya cerita yang unik gitu. Tapi Jane Austen sih memang Naya bilang itu bisa ditebak gitu tulisannya, tapi tetap bagus sih alur ceritanya gitu juga. Kata-katanya, struktur kalimatnya juga bagus. Nah sebenarnya nggak terlalu tahu gaya bercerita tuh gimana atau gimana gitu. Tapi Naya tahunya tuh, Naya tuh lebih suka kalau bercerita tuh kritis gitu, lebih mengkritik orang-orang gitu. Terus misalnya kayak yang di esainya tentang DPR gitu kan. Nah itu terus juga cerita tentang Bunda gitu, walaupun pas baca itu Bunda tetap marah-marah sih karena Naya mengkritik Bunda yang gini gitu. Terus tentang sekolah gitu, sekolah yang terlalu ketat gitu, terus terlalu membosankan, harus belajar terus harus belajar menatap buku terus waktu istirahatnya dikurangi, maksudnya tuh nggak terlalu lama gitu istirahatnya gitu, jadi membuat anak-anak tuh bosan gitu belajar. Banyak sih kayak menggambar, nah terus main skipping gitu. Terus saya juga lagi membuat majalah gitu deh tentang Yunani, terus tentang tentang planet gitu, dan masih banyak lagi. Terus saya juga sering memasak kayak masak kue, terus masak nasi goreng gitu, terus masak cheesecake gitu, pokoknya gitu. Nah itu jadi mendapat kesulitan karena Naya cuma menulis pas Naya suka aja, dan paling kesulitannya cuma pas idenya apa, terus nulis. Terus kalau puisi metafornya Naya susah mikirnya gitu. Terus kalau misalnya itu Naya susah misalnya membuat kalimatnya gimana gitu kan, udah ada misalnya nih ide di kepala Naya, nah tapi Naya sulit mengungkapkannya bagaimana gitu yang bagus gitu. Terus ini juga konsultasi sama Bunda tentang sana. Naya tuh jadi mendapat kesulitan karena Naya cuma menulis pas Naya suka aja, dan paling kesulitannya cuma pas idenya apa, terus nulis. Terus kalau puisi metafornya Naya susah mikirnya gitu. Terus kalau misalnya itu Naya susah misalnya membuat kalimatnya gimana gitu kan, udah ada misalnya nih ide di kepala Naya, nah tapi Naya sudah mengungkapkannya bagaimana gitu yang bagus gitu. Terus ini juga konsultasi sama Bunda tentang tulisan Naya. Sebenarnya Naya nggak tetap cita-cita Naya gimana gitu, karena Naya nggak cuma pengen jadi penulis, Naya pengen jadi pesilat, terus pengen jadi detektif, pengen jadi penari, pengen jadi penyanyi walaupun suaranya nggak bagus gitu. Karena cita-cita Naya itu tergantung dengan buku apa yang Naya baca gitu. Misalnya lagi baca Sherlock Holmes, terus Naya jadi pengen jadi detektif gitu. Terus baca Jin Yong, Naya pengen jadi pesilat. Terus baca Charlie and the Chocolate Factory, Naya jadi ingin menjadi itu pengusaha pabrik coklat gitu. Jadi itu tergantung buku apa yang Naya baca, nggak tetap misalnya dokter terus jadi sopir bus terus. Ya itu kalau mengatur cita-cita anak itu rasanya tuh kayak nggak sesuai gitu.
Sebenarnya Naya cuma menulis kayak nulis tuh dari dorongan Naya gitu. Naya tuh pengen membuat orang-orang tahu apa yang ada dalam kepala Naya, untuk membagi pengetahuan Naya pada orang-orang gitu, agar orang-orang tahu tentang atau tentang buku, atau tentang alam, atau tentang sains, atau tentang hal lainnya. Pesannya sih kalau mau menulis itu jangan dipaksakan gitu, harus sesuai mood. Karena yang Naya alami gitu, kalau misalnya lagi dipaksa nulis gitu, terus nulis tuh misalnya tuh pasti jelek gitu. Jadi menulis tuh hanya sesuai dengan mood aja. Terus harus baca buku gitu buat ilmu pengetahuan, membuat lebih banyak. Terus untuk mengimajinasi. Jadi begitu saja teman-teman. Dadah.